Perkenalkan, nama saya Christianus Jari Kusmiadi. Perkenalkan, nama saya Andri Murang. Materi dari kelompok kami akan menjelaskan tentang evaluasi alternatif sebelum pembelian. Yang pertama adalah kriteria evaluasi. Dalam hal evaluasi produk, tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembeli. Yang pertama adalah distribusi produk. Distribusi produk merupakan proses penyaluran hasil produk berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah harga produk. Menurut Peter dan Olson pada tahun 2000, harga didefinisikan sebagai jumlah uang yang harus diserahkan ke konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Yang selanjutnya adalah promosi produk. Dilansir dari sebuah media, promosi produk adalah suatu kegiatan mengiklankan produk atau merek yang menghasilkan suatu penjualan dan menciptakan loyalitas atas merek tersebut atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Merupakan suatu kegiatan agar calon pembeli atau konsumen tertarik untuk membeli produk atau jasa yang kita promosikan. Yang berikutnya adalah jenis produk. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi. Ada dua jenis produk. Yang pertama adalah produk konsumsi atau consumer product, yaitu barang yang dipergunakan konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dibisniskan atau dijual kembali. Yang kedua adalah produk industri atau bisnis produk, adalah barang yang akan begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pasar, atau bisa dibilang produk ini akan dijual kembali. Bentuk produk adalah kemasan dari suatu barang atau produk yang akan dijual atau diperdagangkan. Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol, lambang, desain, atau kombinasi dari suatu yang ditujukan untuk mengidentifikasi atau mendefinisi atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan dari suatu penjual serta membedakan pesaingnya. Penjualan adalah kegiatan jual beli yang dijalankan oleh dua belah pihak atau lebih dengan alat pembayaran yang sah. Penjualan dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti penjualan langsung atau melalui agen penjualan dengan tujuan utamanya adalah tentu saja untuk memperoleh keuntungan dari produk atau jasa yang kita jual. Cara pembayaran atau metode pembayaran adalah cara yang dilakukan pelanggan untuk membayar barang atau jasa. Waktu pembelian. Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-beda. Misalnya ada membeli 1 buah sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, dan sebagainya. Menentukan alternatif pilihan. Melakukan evaluasi terhadap beberapa produk, maka beberapa produk akan menjadi alternatif pilihan. Nilai produk A. Menaksir alternatif pilihan. Dalam penentuan menaksir alternatif pilihan, ada kala harus melihat terlebih dahulu penentuan dalam menentukan alternatif pilihan suatu produk. Sudut pandang ekonomis. Konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional, yang mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan, dipertimbangkan dari kegunaan dan kerugiannya, serta harus dapat mengidentifikasi satu alternatif yang terbaik, disebut economic mean. Sudut pandang kognitif. Konsumen sebagai cognitive man atau sebagai problem solver. Konsumen merupakan pengolah informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk dan gerai. Sudut pandang emosional.
menekankan emosi sebagai pendorong utama sehingga konsumen membeli produk. Favoritisme, buntitnya seseorang berusaha mendapatkan produk favoritnya apapun yang terjadi. Menyeleksi aturan pengambilan keputusan. Setelah beberapa tahap lain di atas, maka sampai pada saatnya konsumen untuk menentukan pilihan untuk membeli atau menolak suatu produk. Kesimpulan membeli oleh konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah